Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas terkait masalah materi peta Carnot atau Key-map ya. Jadi ini penjelasannya. Digunakan peta Carnot itu digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi boolean atau fungsi boolean itu dikatakan dengan aljabar bool, atau di materi waktu yang sebelumnya proposisi ya, seperti itu. Yang kedua di sini dengan cara peta Carnot itu dengan cara memetakan tabel kebenaran ya ke dalam suatu kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah variabel masukan. Artinya nanti kalian hanya mengetahui tabel kebenaran saja. Jadi ada tabel kebenaran itu nanti ada inputannya apa, outputnya apa gitu kan, seperti itu. Kayak minggu kemarin kan kita sudah bahas max term min term ya, seperti itu. Sepintas kita sudah membahas max term min term, seperti itu ya. SOP pos itu ini kelanjutannya gitu ya. Jadi nanti dari tabel-tabel kebenaran itu nanti dimasukkan nilai-nilai outputnya ke dalam suatu peta sel ya, peta sel atau kotak-kotak segi 4 nantinya ke dalam suatu peta sel. Itu tergantung dari variabel-variabel inputannya. Misalkan A, B, di tabel kebenaran itu A, B, outputnya Y. Nah berarti hanya ada 2 input, outputnya 1, seperti itu. Nah rumusnya itu untuk membuat suatu peta sel itu 2 pangkat n, dimana ya, jadi rumusnya mohon maaf di sini saya tidak tulis, lupa lagi ya. Untuk membuat suatu peta sel ya, peta Carnotnya itu ada rumusnya, yaitu 2 pangkat n, dimana n tersebut sama dengan jumlah dari variabel input ya, var input, seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Jadi nanti ketika misalkan ada 2 inputan, 2 variabel input, berarti 2 pangkat n, 2 pangkat 2 berarti n nya itu 2 kan ya, 2 pangkat 2 4. Jadi nanti terdapat 4 peta sel ya, 4 kotak, seperti itu. Tuh ya yang harus diperhatikan. Selanjutnya ya, apa sih peta Carnot itu? Di sini penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan 2, 4, 8, 16 menjadi suku min term yang sederhana. Jadi maksudnya gini, nanti yang akan dimasukkan ya, bukan yang dimasukkan, nanti yang akan kita hitung atau olah itu nilai output yang bernilai 1 itu ya. Berarti kan yang output bernilai 1 di pertemuan sebelumnya itu kan yang min term gitu kan. Ketika output bernilai 1 itu yang akan kita lakukan proses penyederhanaan aljabar boolnya, seperti itu ya. Nah sebelum ke sana kalian harus paham dulu. Jadi pengurutan bilangan biner gitu kan. Kalau desimal kan anak SD juga sudah tahu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan desimal tersebut gitu kan, ketika misalkan kita rubah ke dalam bentuk biner seperti apa? Nah, itu harus paham gitu. Minimal sampai 16 lah ya gitu ya. Kalian itu harus tahu gitu. Misalkan 12 desimal gitu. Nanti biner dari 12 itu berapa? Minimal harus langsung, jangan dikotret lagi, seperti itu. Sebenarnya ada materi konversi bilangan nantinya ya, tapi nanti kita bahas di mata kuliah sistem digital. Ini hanya sebatas pengetahuan saja, itu kan. Nah, di sini contoh yang 2 variabel, artinya di sini 2 variabel nantinya ujungnya ke input ya, 2 variabel input. Misalkan ini gitu kan. Ketika kalian menemukan suatu bilangan desimal, bilangan desimalnya mohon maaf ya, bilangan desimal 3, berarti binernya itu 11 gitu kan. Karena bilangan biner hanya mengenal angka 0 dan 1, seperti itu. Nah, ini untuk 2 variabel gitu kan.
Bagaimana kalau 3 variabel? Berarti ada 3 variabel nantinya. Nah, ini 3 variabel gitu kan. Sama saja gitu kan. Tadi yang 0 sampai 3 ini sama saja dengan yang sebelumnya, tapi mungkin tinggal nambahin 0 di belakang angka gitu kan. Seperti ini gitu kan. Tadi kan di sini 1 1. Berarti kalau ada ya, 3 digit, berarti ada 3 digit nantinya. Kayak gini. Angka 4 biner sama nggak dengan 04 biner? Sama saja gitu kan. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini yang 3 variabel nantinya ya. 3 variabel 0 sampai 7 bilangan desimal, maka binernya seperti ini nanti. Selanjutnya, nah ini ada yang 4 variabel, berarti 0 sampai 15 gitu kan. Jadi ada 4 variabel inputannya A, B, C. Saya anggap variabel A, B, C seperti itu. Nah, ini urutannya seperti ini gitu kan. 0 1 2 3, berarti misalkan desimal dari 6 berapa? 0111 0110 seperti itu ya. Kalau misalkan menggunakan yang 4 variabel. Kalau misalkan yang menggunakan 3 variabel, berarti 1100 110 seperti itu ya. Ini yang ini tuh ya, yang harus diperhatikan sama kalian. Selanjutnya, nah baru setelah kalian paham urutan bilangan biner, nanti masuk nih ke dalam suatu namanya peta Karnaugh nantinya. Nah, misalkan seperti ini ya. Tadi kenapa kita harus tahu urutan bilangan biner? Karena nanti untuk menentukan suatu tabel kebenaran gitu. Karena tabel kebenaran variabel inputnya pasti sudah baku. Artinya baku itu urutan bilangan biner dari 0 sampai berapa nantinya. Ini juga sama. 00 01 011 itu kan urutan bilangan biner gitu kan. Kalau desimalnya itu kan 0 1 2 3 seperti itu ya. Nah, ini dari mana? Nah, ini suatu nilai, ini F itu output ya, variabel output. Dari mana nih dapat nilai-nilai ini gitu kan? Dari mana? Nah, tabel kebenaran gitu kan. Dalam tabel kebenaran di sini ini nilai sembarang. Artinya kita hanya mengetahui nilai ini, tapi kita tidak tahu ini aljabar boolnya apa, atau proposisinya apa, atau fungsi booleannya apa. Makanya untuk mengetahui itu kan, untuk mengetahui proposisi atau aljabar boolnya itu kita dengan salah satunya dengan cara menggunakan peta Karnaugh seperti itu, atau yang kemarin SOP POS seperti itu bisa. Tapi kalau SOP sama POS itu belum aljabar boolnya itu belum sederhana seperti itu ya. Nah, makanya kita menggunakan peta Karnaugh. Jadi nanti, nah ini contoh dari peta Karnaugh. Tadi kan ada rumusnya 2 pangkat N gitu kan. Karena variabel inputnya ada 2 A dan B, berarti 2 pangkat 2 berarti 4. Berarti ada 4 peta sel seperti ini ya. Ada 4 peta sel. Itu ya. Nah, cara ngisinya bagaimana gitu kan? Cara pengisiannya, nah pembuatannya itu pembuatan dari peta Karnaugh itu seperti ini gitu. A, B, 01 itu indeks ya, 0101 gitu kan, urutan seperti itu. Nah, kalau A berarti gini caranya itu masukkan nilai masukkan nilai output ke dalam peta sel ini ya. Kita mau memasukkan nilai-nilai output ini gitu kan ke dalam peta sel itu ya. Caranya dengan melihat kondisi inputannya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, nah A-nya 0 berarti A-nya yang 0 ini kan. B-nya 0 berarti B-nya 0 ini. A-nya 0, B-nya 0, maka simpan nilai output di perpotongan A dan B ya. Ini perpotongan, titik perpotongannya, maka yang disimpan itu nilai outputnya seperti itu ya, cara ngisinya. Terus kalau outputnya 0 ini ya, mau masukkan nilai output 0 ini, caranya bagaimana
Ya sama kayak tadi, A-nya 0, B-nya 0. Lihat, A-nya 0, yang ini. A-nya 0, B-nya 1 gitu kan. Ya, A-nya 0 ini, B-nya 1 yang ini. Titik perpotongannya yang mana? Yang ini titik perpotongannya. Maka masukkan nilai outputnya. Seperti itu ya. Itu. Nah, begitu juga ini contoh. Kalau tadi yang itu yang 2 variabel ya. 2 inputan. Ini yang contoh yang 3 inputan gitu kan. Nah, mungkin ini saya sederhanakan dalam bentuk min termnya gitu kan. Nilai min termnya. Tapi kalian jangan terpaku ke sini lah ya, biar tidak pusing nantinya ya. Tidak pusing karena ini nilai min term ya. Min term M0, M1, M2, M3 dan seterusnya itu nilai-nilai dari min termnya. Nah, pengindekan dari, nah ini ada 2 jenis ya. Kalau 3 variabel input ada 2 jenis peta sel ya. Ini dikatakan jenis yang secara horizontal ya. Jadi ke pinggir. Karena tadi rumusnya kan 2 pangkat n. N-nya itu kan ada karena ada 3 variabel input nih, A, B, C. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 8. Ada 8 peta sel. Nah, ini peta sel ya, ini peta sel ya, yang kotak-kotak itu peta selnya. Ada 8. Nah, 8 kotak itu disusun secara horizontal. Yang ini horizontal ya semuanya. Kita susun secara horizontal gitu ya. Terus penempatannya, Pak boleh nggak ini A harus tersusun A, B, C misalkan, atau A-nya ini di bawah, B, C-nya di atas seperti ini, boleh. Nah, kayak ini gitu kan, yang kayak ini boleh seperti itu. Silahkan, asalkan nanti ketika mau memasukkan nilai, perhatikan urutan dari variabel inputnya gitu. Itu maksudnya ya. Nah, ini contohnya Kak, yang min term. Bila min termnya kan, min term itu nilai outputnya 1 ya, di minggu sebelumnya itu. Nanti masukkan di sini, itu kan M0, M1, M2 dan seterusnya. Nah, ini indeks-indeksnya, pengindekan ya. Kalau tadi kan cuma 1 variabel, di sini kan cuma 1 variabel, itu kan. Berarti indeksnya juga 1 variabel. Karena ini ada yang 2 variabel, gitu kan. A, B nih. Berarti di sininya juga sama, ada 2 variabel, gitu kan. 00, 01, terus nah dari sini loncat dulu ke sini itu. Nah, kalau dalam desimalnya itu 0, ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu ya. Jadi loncat 0, 1, 2-nya ke ujung baru pindah ke sini gitu. Jadi 00, 01, 10 baru 11. Itu cara pengisiannya nantinya. Itu hati-hati ya, jangan sampai salah. Jadi urutannya seperti ini. Memang tidak terurut di 2 ini gitu kan. Tidak terurut. Tapi kaidahnya seperti itu. Kalau ini terurut 01 karena cuma 1 variabel. Itu. Ini juga sama ya. 00, 01. Loncat dulu ke sini. 10 berarti kan 01. 2 ke sini baru ini yang ketiga gitu ya. Loncat. Terus tadi kata Bapak katanya ada 2 jenis nih untuk yang 3 variabel. Jenis yang selanjutnya itu yang tadi ini kan secara horizontal. Ya, selanjutnya ya bisa secara vertikal. Nah, seperti ini gitu ya. Ini contoh saja. Di bawah nanti ada ya, di slide setelahnya ada. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ini A. Berarti kan kalau ini hanya 2 kotak itu otomatis hanya untuk 1 variabel. Ke bawah ini B, C misalkan seperti itu. 01 ini 00, 01 ke sini loncat terus 10, 11 seperti itu. Nah, itu untuk penulisan yang 3 variabel, peta Carnot yang 3 variabel. Nah, ini contoh yang 3 variabel ya, yang secara vertikal gitu kan, ke bawah ke sini. Tuh ya. Nah, kalau penentuan variabelnya, Pak ini boleh bebas. Nah, sama, boleh bebas, boleh silahkan ya. Asalkan nanti ketika ngisi nilai output ke dalam peta-peta sel ini harus sesuai dengan tabel kebenaran.
misalkan tabel kebenaran A B C kan gitu kan, ini tabel kebenaran contoh. Berarti A-nya apa, B-nya apa, misalkan gini 001, berarti cari yang A, cari yang B, cari yang C. Ini kan yang A, ini yang B, ini yang C gitu. Jadi kayak ini nanti ketika misalkan kalian mau 001 tapi lihatnya 001, salah. Kenapa? Karena ini urutannya itu bukan ABC, karena ini kan A B C, tapi ini C A B. Makanya kalau mau nyusun itu ya lihat posisinya A-nya 0, B-nya 0 gitu kan. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Mana? Kalau yang ini gitu kan. Jadi A-nya 0, B-nya 0. Berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 nih. Berarti yang C-nya 1, C-nya 1. Oh, ternyata ini titik pertemuannya. Kasihlah nilai outputnya yang ini. Seperti itu ya. Tuh, ini contoh yang 3 variabel. Nah, ini contoh pengisian ya. Contoh pengisian nilai-nilai yang dari tabel kebenaran ya. Yang diisinya itu hanya nilai min term. Min term itu yang outputnya bernilai 1 ya, seperti itu. Yang outputnya bernilai 1, sebenarnya yang diisi ke dalam peta sel itu sebenarnya bukan hanya min term ya. Ke dalam peta sel itu yang nilai-nilainya 0 juga masukkan aja ke sini. Sebenarnya ini ada nilainya 0 0 seperti itu ya. Karena ini misalkan tabel kebenarannya ada 3 inputan, ini output misalkan ya. Itu ini 1 1. Nah, sisa ini kan ada 8 ya, 0 sampai 7. Nah, ini sisanya nilai 0 0. Masukkan saja nggak apa-apa. Tapi di sini yang dimasukkan itu ya, untuk contoh ini hanya nilai min term ya. Itu nih, kita ingat simbol ini, nilai min term. Jadi yang 0 berarti nilai indeks yang ke 0 gitu kan, ke 1, ke 2, ke 4, ke 6. Ternyata nilai min termnya ya kan nilai 1. Masukkan ke sini nantinya gitu. Dimasukkan dari tabel kebenarannya itu. Tuh ya, contoh. Terus ini lagi, apa sih ini ya? Apa sih nanti ya dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini kita membahas untuk materi sekarang hanya sampai proses bagaimana mengisi peta sel seperti itu. Ini contoh yang ini pengindekan. Ini gak usah dihiraukan lah ya. Jelas ini posisi untuk min term. Nah, contoh pengisian yang 4 variabel. Nah, 4 variabel kita rumusnya tadi kan ada rumus 2 pangkat n. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi ada 16. Ini bukan peta sel ya. Yang peta sel itu ini ya, yang ini. Peta sel itu yang ini. Nah, yang ini aja gitu kan. Jadi ada 16 peta sel seperti itu. Pengurutannya, indeks pengurutannya sama kayak tadi ini ya. 00 01, loncat dulu ke sini. Ya, 10 11. Ke bawah juga sama 00 01, loncat dulu ke sini 10 11. Seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ini nilai-nilai 1 ini dari nilai min term dimasukkan. Tadi saya bilang sebenarnya di sini ada nilai-nilainya 00 ya. Ada nilai 0 ya. Di tabel kebenaran pasti kan selain 0 pasti 1 gitu kan. Jadi ini nilai tabel kebenaran, ini semua nilai dari tabel kebenaran, nilai output yang dimasukkan dari tabel kebenaran seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ngisinya bagaimana gitu kan. Sudah ngisi tabel kebenaran ke dalam Keymap, udah tahu, tapi belum sampai kita ke tahap selanjutnya gitu kan. Masih bingung apa maksudnya ini pengisiannya. Nah, selanjutnya kita ada teknik-teknik untuk menuju ke pembuatan aljabar bool atau proposisi atau fungsi boolean gitu kan. Ada tekniknya gitu kan. Teknik yang dilakukan ada 2 biasanya, ada 3 sebenarnya, tapi yang kita akan bahas di sini ada 2. Yang pertama ada teknik pengelompokan.
Nah, pengelompokan itu ada 3 jenis. Yang pertama pengelompokan secara berpasang, yang kedua kuad, yang ketiga oktet. Di sini ada penjelasannya ya. Maksudnya di sini berpasang itu mengelompokkan ya 2 buah. Nah, catatan ya, 2 buah angka 1. Berarti angka 1 yang di mana? Yang tadi di key map ya. Yang di sinilah ya. Nah, yang ini gitu. Kita akan mengelompokkan 2 buah angka 1. Nah, ya untuk berpasang, karena berpasang itu 2. Mengelompokkan 2 buah angka 1 yang saling berdekatan, baik secara vertikal maupun horizontal. Maksud berdekatan itu seperti apa? Nah, ini berdekatan satu dengan yang ini itu saling berdekatan, tidak ada pemisah seperti itu. Maksudnya itu ya. Kita kelompokkan nantinya. Itu caranya. Nah, kalau misalkan satu dengan ini kita kelompokkan dengan angka 1 itu, nah secara berpasang, secara pengelompokan berpasang itu tidak bisa. Aturan teknik secara pengelompokan ya berpasang tidak bisa, terkecuali dengan aturan yang lain nantinya ada ya di materi selanjutnya. Itu maksudnya mengelompokkan 2 buah angka 1 yang saling berdekatan. Itu kita kelompokkan. Kalau kuad itu mengelompokkan 4 buah angka 1 yang saling berdekatan. Ada secara vertikal, horizontal maupun bujur sangkar. Itu. Terus yang oktet bagaimana? Oktet itu 8 ya. Kuad 4, oktet 8. Oktet itu mengelompokkan 8 angka 1 yang saling berdekatan baik secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Itu proses pengelompokannya. Nah, lebih jelasnya inilah ya, saya kasih contoh seperti ini ya. Jadi mengelompokkan ini contoh yang berpasang. Ini contoh yang berpasang. 2 buah angka 1 yang saling berdekatan. Kebetulan ini secara horizontal. Kalau secara vertikal misalkan ada angka 1 ini, kita kelompokkan aja seperti itu ya. Pak, kan angka misalkan ya contoh ini ada angka 1 di sini. Pak, kan ini angka 1 ini sudah dipasangkan dengan yang ini gitu kan. Terus bagaimana yang ini? Gini, selama itu masih berdekatan, angka 1 ini dengan ini selama masih berdekatan gitu kan, silahkan saja. Dan salah satunya selama belum dipasangkan, silahkan saja ini pasangkan, gak jadi masalah seperti itu ya. Silahkan saja itu dipasangkan. Jadi misalkan tadi angka 1 ini posisinya, ini yang angka 1 yang ini sudah dipasangkan, nggak jadi masalah, pasangkan kembali dengan ini. Ini double memasangnya gitu kan, angka 1 yang ini double, nggak jadi masalah itu. Terus misalkan ini 1, misalkan ini 1 gini contoh, kalian pasangkan yang ini gitu. Pak, kalau sudah ada nih dipasangkan seperti ini, boleh nggak angka 1 yang ini dengan yang ini kita pasangkan lagi? Boleh, tapi percuma. Maksud saya itu malah menambah banyak pekerjaan. Kenapa? Karena ini toh sebenarnya udah dipasangkan gitu kan. Kita nyari yang belum dipasangkan gitu kan. Kalau sudah dipasangkan ya jangan dipasang-pasangkan lagi gitu kan, seperti itu. Kalau semuanya sudah terpasang itu kan jangan dipasangkan lagi. Seperti itu. Toh tetap saja sebenarnya hasilnya akan sama, hasil akhirnya ya. Kalian contoh gini nantinya ya. Ini pasangkan, yang ini juga pasangkan gitu kan. Tadi aturannya secara berpasang itu secara vertikal dan horizontal gitu kan. Kalau diagonal seperti ini nggak ada gitu, aturannya tidak ada. Nah, jadi ketika ada kondisi seperti itu ya boleh saja gitu, nilainya akan sama gitu kan, nilai akhirnya akan sama saja. Tapi yang menjadi permasalahan kalian membuat waktu pengerjaan akan makin lama gitu ya. Nah, yang diharuskan itu yang kondisi seperti ini. Selama angka 1 yang ini belum ada pasangannya, ternyata di atasnya ada angka 1 meskipun sudah dipasangkan, pasangkan saja itu, karena itu jadi kewajiban nantinya. Nah, ini contoh yang ada yang kuad, ada yang berpasang itu kan. Contohnya seperti ini, yang kuad
mengelompokkan 4 buah angka 1, yang ini kan dikelompokkan secara horizontal. Ini ada yang secara berpasang, ini secara berpasang, seperti itu ya. Nah sebenarnya kan kalau melihat dari tadi kata saya, ya yang ini sebenarnya ini nggak perlu gitu kan. Kalau nanti untuk di proses pengerjaan ini hanya ini contoh peta Carnot untuk menjelaskan bagaimana sih berpasang itu, bagaimana sih okta itu, bagaimana kuad itu, seperti itu ya. Jadi ini secara kuad ya, 4 buah angka 1 yang saling berdekatan secara horizontal itu. Yang ininya saya kasih contoh yang berpasang, ini berpasang. Jadi nanti dalam proses pengerjaannya kalian boleh dicampur-campur, mau dalam suatu pengerjaannya ya, ini kan dicampur ya, ada berpasang, ada kuad, boleh gitu kan, silahkan dicampur saja itu. Nah ini contoh lain yang kuad secara vertikal, ini kuad secara contoh ya, ini contoh ya vertikal. Ada yang contoh yang tadi kan kalau kuad itu ada yang bujur sangkar itu jadi berupa kotak, nantinya angka 1-nya itu saling berdekatan ya, angka 1 ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu kan. Itu proses pengelompokan. Nah ada lagi yang secara oktet atau okta, 8 buah angka 1 yang berdekatan. Ini contohnya gitu kan, ada 8 buah angka 1 yang saling berdekatan. Ini juga 8 buah angka 1 yang saling berdekatan. Ini contohnya gitu kan, saling berdekatan semuanya gitu. Itu contohnya ya. Selanjutnya, selain teknik pengelompokan secara teknik pemecahan masalah secara pengelompokan, ada teknik lain namanya rolling atau gulung ya, gulung. Nah nanti proses pengerjaannya boleh dicampur, mau gulung ataupun rolling itu bebas saja ya. Jadi nanti tekniknya ketika pemecahan masalah silahkan nanti kalian boleh dicampur ya, seperti itu. Teknik rolling sama ya, ada berpasang, ada kuad, ada oktet ya, ada berpasang, ada kuad, ada oktet ya. Di sini berpasang menggulung 2 buah angka 1 yang sejajar gitu ya. Apa sih, bagaimana cara sejajar nanti dijelaskan, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kuad menggulung ya, atau salah ya, ini mengguling, salah tulisannya, salah, harusnya menggulung ya. Menggulung 2 buah angka 1, yang kuad menggulung 4 buah angka 1, baik secara vertikal, horizontal ya untuk kuad. Satu lagi secara tepi ujung, maksud tepi ujung nanti kita jelaskan. Yang oktet, 8 menggulung 8 angka 1 yang saling sejajar gitu kan, baik secara vertikal maupun horizontal. Contohnya seperti ini menggulung ya. Nah, berpasang menggulung 2 buah angka 1 yang sejajar. Nah ini kan sejajar ya, dan ada kondisi di mana angka 1 misalkan gini ya, nilainya nanti dalam peta selnya itu ini angka 0. Jadi nih seperti ini kondisinya 1 0 0 gitu kan, 1 0 0 0 0 1 0 dan seterusnya. Nah ternyata angka 1-nya di sini di ujung ya. Caranya gimana? Kita menggunakan teknik pengelompokan tidak bisa. Kenapa? Teknik pengelompokan itu yang saling berdekatan, tidak ada pemisah. Sedangkan ini ada pemisah gitu kan, seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kita gulung itu. Caranya kita gulung, asalkan angka 1-nya itu semuanya di pinggir, di sisi, seperti itu ya. Yang semua angka 1-nya di pinggir. Kalau misalkan ya gini, ini 1, ini 1, nah seperti ini misalkan. Nah kalian gulung, ini kan sejajar gitu Pak, kata bapak kan sejajar, ini jelas kita gulung. Nah ini salah, kenapa? Ada salah satu angka 1 yang tidak di tepi gitu kan, seperti itu.
Ini kan di tepi kan, sejajar kan, ini udah sejajar udah jelas, tapi yang satu di tepi gitu kan, ini di tengah-tengah. Nah itu salah gitu. Jadi nanti yang digulung itu angka satunya yang semuanya di tepi seperti itu, di pinggir gitu, pinggir yang sejajar secara horizontal atau secara vertikal gitu. Itu kita gulung, udah itu berpasang. Ini yang secara yang gulungnya secara kuad ya, yang digulung secara kuad. Jadi ada angka satu ini, lihat ya, hati-hati, yang ini bukan petasel ya, itu pengindekan ya. Jadi angka satu ini yang bawah itu kan sejajar gitu kan, ini sudah sejajar secara vertikal gitu kan, dan semuanya di tepi ujung. Ini tepi ujung semuanya. Kalau seperti ini kita gulung, bisa kita gulung gitu ya. Nanti kalian mengerjakannya gulung aja, sama kayak aturannya sebenarnya dikasih gulungan seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini contoh yang kuad. Ada yang kuad, saya yang sengaja campur ya. Ada yang kuad ya, ada yang kuad, ada yang okta. Nah ini yang oktet ya, menggulung 8 buah angka satu yang saling sejajar gitu kan di tepi ujung. Ini kan satu ini, terus yang bawah ya, yang gulung tanda biru ya, itu secara oktet. Nah ini ya, digulung secara oktet yang tanda biru ini, itu kita sejajar kan. Terus ada lagi kita gulung secara kuad. Nah ini contohnya yang digulung secara kuad sejajar gitu ya. Terus selain itu ada lagi yang digulung secara tepi ujung. Tadi kan yang kuad itu ya, aturan yang kuad di sini ada maksud tepi ujung, menggulung 4 buah angka satu yang sejajar ya secara tepi ujung. Maksud tepi ujung itu ketika posisi angka satunya ya, angka satunya semuanya ada di tepi ujung. Contohnya angka satu ini, angka satu ini, angka satu yang ini, satu lagi angka satu ini, semuanya di tepi ujung gitu ya. Nah itu kita bisa gunakan secara kuad ya. Nah ini saya kasih gulung dengan warna hijau. Saya kasih gulung dengan warna hijau, digulungnya seperti itu. Nah itu penggulungan secara kuad seperti itu ya. Jadi itu saja, itu harus dipahami. Silahkan kalian, jadi nanti videonya silahkan kalian beberapa kali putar sampai benar-benar kalian paham bagaimana cara menggulung, bagaimana cara mengelompokkan gitu kan, teknik-tekniknya. Nah sampai sini kalian belum beres nih, Keymap itu belum beres. Kenapa? Dari sini nanti baru dibikin aljabar bulnya gitu. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat aljabar bul dari pengelompokan atau penggulungan seperti itu ya. Ini nanti sebenarnya ini tinggal kasih tanda nantinya ya. Nanti dikasih bukan tanda, dikasih misalkan outputnya itu Y ya, misalkan outputnya Y. Nah ini tanda yang warna biru gitu kan, penggulungan yang warna biru kasih Y1, yang warna oranye ini nanti kasih gini aja sama kalian, ini Y2, yang warna hijau ini Y3, maka Y sigma Y gitu kan sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Nah materi ini akan saya sampaikan di minggu depan seperti itu ya. Itu saja paling untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.